Nah, itu tadi ya. Jadi kita ngomongin tentang leveraging secondary brand knowledge, di mana entitas kita dihubungkan sama entitas lain. Jadi sebuah cara yang digunakan oleh sebuah perusahaan untuk menciptakan respon positif dari konsumen terhadap produknya dengan menghubungkan sebuah merek pada suatu entitas tertentu. Nah, jadi ada 8 entitas yang kita bisa hubungkan dengan merek kita. Yaitu yang pertama adalah kita menghubungkan merek kita ke company, ya, ke sebuah perusahaan. Entah itu perusahaan kita ataupun perusahaan orang lain. Nah, yang kedua, kita menghubungkan entitas negara ataupun daerah dengan merek kita. Lalu yang ketiga, kita menghubungkan saluran distribusi atau channel-channel kita dengan merek kita. Lalu yang keempat, kita menghubungkan merek kita dengan merek orang lain. Bisa dibilang collapse lah ya, collapse branding. Nah, yang kelima, kita caplok saja ya. Maksudnya kita membeli lisensi dari merek orang lain, nah kita gunakan. Misalkan seperti itu. Nah, lalu nomor 6, kita membangun entity lainnya dengan spokesperson. Nah, di sini spokesperson bisa dikaitkan dengan seorang KOL, Key Opinion Leader ataupun influencer ya, artis dan sebagainya gitu. Nah, yang nomor 7, kita membangun brand equity-nya lewat entitas lain, yaitu dengan mengikuti event-event ya, event-event yang bermanfaat, yang sejalan dengan visi misi merek kita. Lalu yang ke-8 adalah kita akan memakai entitas lain, yaitu other third party source atau pihak ketiga ya, pihak ketiga yang akan kita gunakan untuk menaikkan brand equity kita. Nah, jadi konseptualisasi proses leveraging brand. Jadi ada 3 faktor nih ya, 3 important factor in predicting the extent of leverage from linking the brand to another entity. Artinya ada 3 faktor alasan kita ya, yang harus kita prediksi, yang harus kita lihat sebelum kita kerjasama sama entitas lain. Ya, jadi untuk mengembangkan merek kita lewat entitas lain harus ada 3 faktor penting yang kita breakdown dulu. Nah, faktornya apa saja? Yang pertama adalah awareness and knowledge of the entity ya. Jadi awareness and knowledge of the entity, kalau bisa entity di sana juga sudah punya pasarnya ya, udah punya aware-nya, udah punya knowledge-nya gitu. Nah, yang kedua, meaningfulness of the knowledge of the entity ya. Jadi punya arti lah ya. Jadi kerjasamanya itu punya arti dengan entitas lain. Nah, yang ketiga, important factor-nya adalah transferability ya. Jadi transferability of the knowledge of the entity. Nah, di awareness ini, if consumer have no awareness of the secondary entity, then they cannot transfer anything from it. Jadi kalau misalnya kita bekerja sama entitas lain, tetapi entitas lainnya itu tidak memiliki awareness-nya ya, tidak memiliki pasarnya, ya percuma gitu. Jadi jika konsumen tidak memiliki kesadaran akan entitas sekunder, maka mereka tidak dapat mentransfer apapun darinya. Jadi kalau misalkan mau kerjasama, yang pastinya itu udah harus setara ya. Dia punya target pasar, dia punya pangsa pasar gitu. Kita kerjasama. Percuma kalau misalkan kita kerjasama sama brand yang baru muncul. Nah, apa yang mau kita harapkan? Seperti itu ya. Jadi awareness and knowledge of the entity itu faktor yang pertama. Jadi kalau misalnya kita mau ke entitas lain, faktor pertamanya lihat dulu nih, si entitas lainnya punya awareness sama knowledge enggak gitu. Nah, yang selanjutnya, the knowledge needs to be relevant and meaningful. Nah, artinya kalau kita mau kerja sama entitas lain, itu harus relevan sama brand kita gitu ya. Jadi harus relevan dan bermakna bagi merek. Nah, lanjut lagi, transferability of the knowledge the entity, artinya the knowledge needs to become linked to the brand. Artinya pengetahuan perlu dikaitkan dengan merek masing-masing gitu ya.
Nah, jadi 3 faktor penting dalam membangun entitas, yaitu awareness, ya, meaningful, sama transferability. Nah, konseptualisasinya, ya, mengkonsepnya kita bisa yang pertama menciptakan asosiasi merek baru. Ketika kita bekerja sama merek lain, kita bikin merek baru gitu loh. Jadi misalkan Michael punya brand, Pandana punya brand. Ketika dia kerjasama, muncullah merek baru. Michael misalkan dengan merek Michaelnya, Pandana dengan merek Pandananya. Ketika mereka bergabung, nah jadi deh mereknya Dama Franchise gitu kan. Nah, bisa jadi kayak gitu. Jadi dengan membuat hubungan antara merek dan entitas lain, konsumen dapat membentuk asosiasi secara mental dari merek ke entitas lain. Dan untuk setiap atau semua asosiasi, penilaian, perasaan, dan sejenisnya yang terkait dengan entitas tersebut. Jadi bikin penciptaan asosiasi merek baru. Atau cara yang kedua, yaitu effect on existing brand knowledge. Efek pada pengetahuan merek yang ada. Jadi menghubungkan merek pada entitas lain tidak hanya akan menciptakan asosiasi merek baru, tapi juga mampu mempengaruhi asosiasi merek yang sudah ada. Ya, ini bisa kolaps langsung, misalkan Michael X Pandana. Kayak gitu ya. Jadi konseptualisasinya pertama penciptaan asosiasi merek baru, yang kedua kolaps biasa aja kayak gitu. Yang pastinya kan dua merek ini punya targetnya masing-masing, ya nggak, punya pasarnya masing-masing. Ya setelah collab dia ngelihat, oh ternyata ada loh brand yang namanya Michael, ya targetnya si Pandana, akhirnya tahu ada brand namanya Michael. Nah targetnya si Michael juga sama, oh akhirnya gue tahu nih ada brand yang namanya Pandana kayak gitu. Nah sekarang kita masuk ke pengertiannya ya. Jadi entitas lain tuh ada perusahaan, negara, dan saluran distribusi. Ini adalah entitas inti yang bisa kita pakai untuk membangun brand equity. Nah, jadi kalau misalkan kita bekerja sama dengan perusahaan, nah ini bisa perusahaan kita ataupun perusahaan lain. Nah, jadi sebuah merek dan perusahaan di belakangnya terkadang merupakan satu kesatuan, tetapi pada kesempatan lain hubungan merek sama perusahaan mengambil lebih banyak struktur induk anak. Di sini dicontohkan Nestle gitu ya. Nah, Nestle ini punya beberapa banyak brand. Ada Nestle, ada Drumstick, ada Dreyer, ada Parlor, ada Nescafe dan sebagainya gitu. Nah, dia ini entitinya diajak kerjasama tuh bagaimana? Nah, dengan adanya merek-merek ini, coba lihat di belakang ininya ya, di belakang packagingnya. Nah, dia akan selalu menampilkan Nestle-nya gitu. Jadi bukan cuma merek. Jadi kalau misalkan kita ngelihat merek, misalkan Garnier, ini merek apa sih nih? Nah, ketika orang melihat belakangnya ada perusahaan Nestle, jadi orang kan trust gitu ya. Oh ini mereknya dari Nestle nih gitu. Wah Nestle kan udah bagus. Jadi gak mungkin nih kalau misalkan barangnya ecek-ecek kayak gitu. Jadi itu manfaatnya kita bekerja sama perusahaan lain. Atau perusahaan sendiri. Kalau ini kan berarti perusahaan sendiri dengan menempelkan nama besar Nestle di belakang packagingnya. Nah kalau dari perusahaan lain bisa aja gitu ya. Misalkan apa? Gojek dan Tokopedia. Nah itu kan satu entitas yang berbeda. Satu Gojek, satu Tokopedia. Nah akhirnya dia join venture gitu kan. Dia collapse, dia join venture. Nah akhirnya dia punya target masing-masing, akhirnya ketemu di situ ya. Seperti itu. Nah jadi entitas company merupakan salah satu dari entitas inti ya, di mana company di sini dimaksudkan sebagai siapa yang akan membuat produknya gitu. Nah, entitas ini dilakukan melalui pengadopsian suatu branding strategis. Dengan branding strategis, perusahaan akan mampu membangun sebuah brand equity bagi produk yang
ditawarkan. Jadi ada 3 opsi ya untuk melakukan branding strategi. Ini terutama buat perusahaan yang ibaratnya dia itu bikin mereknya sendiri, tapi bukan merek perusahaan. Kayak Nestle gini ya, dia punya berbagai macam merek, tetapi didukung sama entity perusahaannya. Nah, jadi itu adalah branding strateginya, itu adalah portofolionya si Nestle nih. Jadi banyak portofolionya. Jadi ada 3 opsi ya branding strategi. Di dalam strategi ini adalah yaitu kita bisa membuat merek baru. Ya, jadi membuat merek baru nih. Nestle bukan Nestle lagi, tapi mereknya beda. L'Oreal, Wonka, Power Bar ya. Nah, yang kedua, mengadopsi merek yang sudah ada. Artinya dia bisa aja nambahin di sini Nestle Beneful misalkan, Nestle KitKat. Nah, itu mengadopsi merek yang sudah ada, ataupun Nes-nya kan Nescafe gitu kan. Nah, ini kan ngadopsi merek yang sudah ada dari si Nestle gitu. Terus Nestea, Nesquik gitu ya. Jadi dia mengadopsi merek yang sudah ada gitu. Jadi bukan bikin merek baru. Nes-nesnya itu gitu. Nah, yang ketiga, menggabungkan merek yang sudah ada dengan yang baru gitu. Nah, ini kita gabungin nih si Nestle sama si merek-merek yang baru tadi gitu. Jadi ada 3 strategi di entitas perusahaan, tetapi perusahaannya perusahaan sendiri gitu ya. Gimana kalau misalnya perusahaan orang lain? Ya bisa juga gitu kan. Kayak Gojek dan Tokopedia itu kan membuat merek baru. Bener gak? Gak make Gojek, gak make Tokopedianya, tetapi make nama GoTo gitu. Dia membuat merek baru. Nah, yang kedua ya, kita bekerja sama dengan negara, dengan daerah, dengan budaya mungkin. Jadi beberapa merek mungkin memilih untuk mengaitkan identitas mereka secara kuat dengan negara asal mereka. Saya tambahkan ya, ataupun daerah mereka, atau bahkan terkadang wilayah geografis yang lebih kecil. Gitu. Mana nih? Si Nanda coba. Maksudnya kita menggabungkan entitas merek kita dengan negara tuh maksudnya biar apa sih? Nanda. Ayo, coba. Itu bukan jawabannya tadi ya. Apa maksudnya? Kita misalkan kamu punya merek brand, namanya Nanda. Terus kamu menggabungkan nama brand kamu Nanda Lombok gitu kan. Atau enggak Nanda Lombut. Jadi kan itu kan penggabungan antara merek Nanda dengan entitas daerah kamu sendiri. Nah, tujuannya apa gitu? Nanda Lombut, anjay. Mita Lombut gitu kan. LL, Linda Lombut gitu ya. Apa ndak? Kalau nggak bisa jawab, tunjuk temennya biar jawab. Perfect, Pak. Nah, perfect. Silahkan, perfect. Apa pertanyaannya, Pak? Kita punya entitas nih, merek nih. Nah, kita hubungkan dengan entitas lainnya, yaitu negara ataupun daerah. Apa sih maknanya? Biar apa sih untungnya? Manfaatnya apa gitu? Kalau misalnya untuk membantu itu, Pak, membangun citra positif daerah.
Citra positif daerah. Ya itu kalau misalkan dinilai masih 50 tuh. Coba yang lain. Kamu tunjuk. Michael, Pak. Ayo Michael. Ya, Pak. Tadi apa, Pak? Pertanyaan apa? Coba tadi perfect. Perfect. Sebentar. Lupa, Pak. Berarti saya nggak ada pertanyaan, Pak. Lupa deh. Buat citra positif tadi sih. Tadi kata si Ya. perfect buat citra positif. Kita mengkaitkan supaya merek. tahu, Pak, produk kita tuh brand kita dari asal mana, Pak. Jadi menunjukkan. Kan misalkan baju nih, Pak. Apa nih? Contohnya, Pak. Jogger ya. Itu dari Jogja kan, Pak? Lah. Jogger dari Jogja. Atau Bali, Pak? Bali, woi, Bali. Nah, itu Jogger. menunjukkan, Pak. Jadi keinget, Pak. Dari brand ini dari Jogja. Bali. Nah, apa manfaatnya? Biar apa? Itu manfaatnya lebih gampang diingat konsumen, Pak. Nah, maksudnya gimana tuh? Dapat lebih gampang diingat konsumen tuh gimana maksudnya? Misal nih Pak, kalau ke Oke, Bali lanjut, ingetnya belinya jogger, pasti oleh-olehnya bawanya jogger. Iya, Pak. Itu misal. Nah, kalau misalkan kamu ke Bali tadi, tujuan kamu kan berwisata, terus kamu udah jalan-jalan nih, udah kemana-mana gitu kan. Nah, kamu mau pulang kampung tuh, mau pulang ke daerah. Terus kamu tahu kan oleh-oleh yang terkenal di Bali itu adalah jogger gitu. Nah, ketika kamu membeli dan membawa pulang oleh-oleh itu, apa yang kamu rasakan? Aduh. Apa yang dirasakan? Lah, Pak Michael. Nah, itu tadi jawaban itu, Pak. Bukan. Bukan. Apa yang kamu Nah, ya bangga, Pak. bangga? Iya. Oke, bisa Iya, menjadi iya. bukti kan? Bisa menjadi bukti kalau kamu Iya. Habis dari Bali. habis dari Bali. Gitu. Nah, itu dia. Nah, Pamer kok, Pak. itu kebermanfaatan ketika kita mengkaitkan merek kita sama merek entitas lain tapi kategorinya negara ataupun daerah. Misalkan main ke Malang, pulang kampungnya apa? Apel, Pak. Apel hijau. Apel Malang. Tapi kan Iya. apel Malang itu bukan sebuah brand. Oh iya. Itu minumannya, Pak. Jus apel. Sari apel. Sari apel ya? Emang ada ya? Iya. Ada, Pak. Kalau di pikiran saya itu kalau ke Malang itu bawa strudel. Strudel Malang. Tahu nggak? Iya, Pak. Nah, Iya aja. jadi kalau misalnya ke Malang itu oleh-olehnya adalah strudel. Kalau ke Jogja oleh-olehnya apa? Gudeg, Pak. Gudeg. Bapia, brem. Nah, gudeg, bakpia, brem itu kan bukan sebuah merek. Mereknya lupa. Nah, Bapia kecuali kamu bilangnya bakpia 21 misalkan. Joker, Pak, apa? Joker. 25. Nah, tapi kan dia tidak mengambil embel-embel entitas sebuah daerah ataupun negara. Bakpia 21 harusnya kan bakpia 21 Jogja gitu loh. Kalau jogger jelas. Ada tulisannya nggak sih, Pak? Kenapa? Ada tulisannya nggak sih? Nggak Tadi ada. lupa. Kita Nggak lihat ada. dulu Joker, ya. Pak, Jogja keren. Kan kalau jogger kan jelas tuh dia jogger Bali biasanya kayak gitu kan. Jadi dia ngambil entitas daerahnya. Nah, kalau di Jogja ada baju. Ada Pak Joker, namanya Pak. Joker malah saya baru tahu. Di Jogja keren. Dagadu, tahu nggak Dagadu? Kalau di tempat saya batik. Batik, tapi kan iya maksudnya tidak ngebrand gitu. Ada namanya batik bakaran itu brandnya. Oh, oke. Tapi kan tidak ada embel-embel Jogja kan?
Bakaran itu nama ini Pak daerah. Oke. Kalau misalnya ada nama daerahnya masuk gitu. Dia make Ya entitas kayak batik Pekalongan. daerah. Iya betul. Heeh. Jadi kalau misalkan di Jogja itu ada namanya Dagadu Jogja. Nah, itu juga menghubungkan entitas. Jadi kalau misalkan kita main ke Jogja, oleh-olehnya adalah Dagadu Jogja. Membawa nama Jogjanya. Oh, lu udah pernah ke Jogja nih gitu. Nah, jadi entitas country ataupun daerah merupakan salah satu dari entitas inti yang dimaksud sebagai di mana produk tersebut dibuat gitu ya. Jadi entitas ini dilakukan melalui pengidentifikasian dari mana asal produk tersebut dibuat. Diharapkan dengan menciptakan suatu brand yang identik dengan negara asal dari produk tersebut akan mampu membangun brand equity. Ya. Jadi namun tidak hanya negara tapi wilayah juga bisa dipakai kayak gitu. Nah, contohnya jeruk Bali. Jeruk Bali ini juga kan bukan brand ya. Batik Papua. Nah, ada Papuanya nih misalkan. Nah, ini brand gitu. Terus bakso Solo ini juga bukan brand ya. Maksudnya ini hanya ya bakso dari Solo gitu. Ada Levi's. Nah, ini juga identik dengan USA karena memakai lambang negara USA gitu. Nah, yang ketiga ya, kita pakai saluran distribusi untuk membangun ekuitas merek. Ini juga masuk ke dalam entitas inti. Jadi kalau pakai saluran distribusi, bagaimana suatu produk itu mencapai pelanggan, menambahkan aspek-aspek tertentu pada bagaimana mereka dipersepsikan. Pernah ngelihat batik keris? Pernah. Ada di mana dia batik keris? Ini nggak pernah ke mall sih ya. Apa nanya di mana itu? Mahal soalnya, Bos. Di Lipo ada Pak. Di mana? Di Lipo ada. Di mana? Lipo. Iya. Lipo tuh oke, di Lipo ada, tapi di dalam apanya? Di dalam Liponya atau di dalam mall apa? Hah? Di dalam mall kayaknya. Central Park ada, Pak. Iya, Central Park ada misalkan, tapi di dalam apanya lagi nih? Nih, di sini kan fokusnya adalah saluran distribusi. Jadi kita memanfaatkan saluran distribusi. Nah, saluran distribusinya apa yang dimanfaatkan oleh si batik keris? Gitu. Hah? Dalam mallnya. Dalam mall, Pak. Di dalam mall itu ada saluran distribusi. Dia nggak jual langsung, tapi pakai saluran distribusi. Apa? Vendor. Sogo, ya. Tahu Sogo nggak? Sogo. Tahu, Pak. Sogo itu modelnya kayak Ramayana, kayak Matahari. Iya. Cuman beda target market. Iya. Kalau Sogo itu levelnya atas. Matahari levelnya tengah, Ramayana levelnya bawah. Gitu. Jadi dia memanfaatkan saluran distribusi si Sogo. Makanya batik keris ini kan harganya nggak main-main ya. Bisa mulainya kan dari 500 ribuan sampai jutaan harganya. Nah, dia memanfaatkan saluran entitas distribusi ini ya. Jadi entitas channel merupakan entitas terakhir dari ketiga entitas inti. Nah, channel dimaksud juga sebagai di mana produk itu dibeli. Nah, ketika misalkan lu beli batik keris ya. Nah, pride-nya juga kan makin bangga gitu. Oh, gue belinya di Sogo, harganya sekian gitu. Nah, entitas ini dilakukan melalui channeling strategi, yaitu di mana sebuah toko retail mampu mendongkrak brand equity suatu produk. Nah, gara-gara dia batik keris itu masuknya di Sogo yang buat kalangan menengah atas, jadi batik keris pun harus menyesuaikan harga di Sogo, ibaratnya seperti itu. Memang targetnya situ gitu. Nah, ini mendongkrak brand equity-nya. Kalau misalkan mau batik keris, mau batik, beli batik yang berkualitas, belinya di batik keris gitu. Ya, contoh pakaian yang dijual di Sogo, batik keris. Nah, lanjut ya di entitas lain, yaitu ada co-branding sama karakter. Nah, kalau co-branding kita collapse, when to brand, choose to co-brand. Jadi ketika dua brand memilih untuk collapse bareng-bareng nih. Nah, they are each aiming to tie their success together in the development of a new offering, ya.
Di sini dicontohkan ada Arrow Street sama Swallow. Begitupun contoh lainnya Arrow Street dengan yang lainnya ya. Kayak misalkan Dragon Ball, One Piece, Adem Sari, Coklatos. Apalagi ya, dia kan banyak tuh ya collabsnya. Nah ini biar apa sih collabs kayak gini? Ya biar kan ibaratnya si Swallow punya targetnya sendiri, Arrow Street punya targetnya sendiri. Nah dengan adanya collabs ini, dia bersama-sama menjangkau targetnya masing-masing. Dan akhirnya si Swallow tahu ada sepatu yang mereknya Arrow Street nih, target marketnya gitu. Nah, salah satu bentuk co-branding adalah co-branding produk. Ini melibatkan ekuitas merek untuk bahan, komponen, atau bagian yang tergabung dalam produk lain. Terus gimana Pak tuh bahannya? Ya tergantung perjanjiannya nanti. Kayaknya sih ini full ibaratnya Arrow Street nih. Dari bahan-bahannya semuanya dia yang ngerjain gitu. Cuman dinamain aja nih ada Swallow-nya gitu ya. Nah, bentuk lain dari co-branding adalah co-branding perusahaan. Ini terjadi ketika sebuah perusahaan dengan lebih dari satu produk mempromosikan merek mereka sendiri bersama-sama secara simultan. Ya, joint venture co-branding adalah bentuk lain dari co-branding. Didefinisikan sebagai dua atau lebih perusahaan yang menjalankan aliansi strategis untuk menyajikan produk kepada target pasar. Nah, joint venture juga bisa masuk ke collabs ini ya. Nah, yang selanjutnya untuk entitas lain ya, yaitu karakter atau pembelian lisensi. Ya, lisensi pengertiannya secara umumnya memberi izin. Misalnya memberi izin menggunakan nama. Seperti itu pengertian lisensi secara umum. Seperti hak paten. Dari dulunya memang begitu gitu ya. Jadi yang dipatenkan apakah penemuan atau inovasi. Di sini saya contohkan sebagai Marvel. Ada yang bisa ini nggak nih? Ada yang bisa ngejelasin nggak nih? Maksudnya gimana nih? Ini kan nilainya baru sampai 85 ya. Yang ini ya. Yang apa? Yang paling gede. Kalau bisa misalkan bisa ngejelasin ini saya naikin jadi 90. Satu orang. Silahkan coba. Ada yang bisa jelasin nggak? Bisa nggak Len? Ntar Pak lagi mahamin Pak. Sini ada kartun Marvel. Ya ada apa? Marvel Universe lah. Di sini ada Sony Picture, ada Universal Picture, ada Marvel Studio, ada 20th Century Fox. Nah, ini maksudnya gimana nih? Terus Kayak semisal gini nggak sih Pak? Gimana? Kan itu ini bahasnya lisensi kan. Menurut pengertiannya sendiri lisensi itu kan kayak izin penggunaan nama. Nah, kan dari Marvel ini tuh menciptakan beberapa karakter kan Pak. Nah, biar karakter itu kan ini biasanya karakter itu bisa menjadikan ciri khas suatu merek kan Pak. Jadi agar ciri khas itu tuh nggak diambil orang, karakter itu nggak diambil orang, jadi masing-masing karakter ini tuh diberi lisensi atau izin penggunaan nama. Jadi tidak semua merek itu bisa menggunakan, misal kalau karakternya Black Panther itu seperti ini. Logonya tuh seperti ini. Jadi itu tidak bisa sembarangan dipakai semisal untuk merek lainnya nanti. Gitu, Pak. Masih kurang? Ya udahlah. Di sini nih. Di sini kan ada si Stanley ya. Ini kenapa Stanley ada di luar nih? Ya enggak? Terus di sini ada Spider-Man. Spider-Man ada di Sony Picture, di dalam Sony Picture. Dia juga masuk ke Marvel Studio. Terus di Universal Picture ada Namor yang masuk juga di Marvel Studio. Terus di X-Men ya, di 20th Century Fox yang biru ini kan X-Men nih rata-rata. Nah ini nggak masuk ke Marvel Studio.
Tapi yang masuk cuman si Scarlet Witch sama Quicksilver. Nah, coba dijelaskan gitu loh. Pak, izin Pak. Ya. Jadi kan kalau ini kan udah berbeda perusahaan ya. Nah, jadi karakter ini kan lisensi ini tuh dibeli sama satu perusahaan, dibeli hak miliknya gitu. Makanya jadi kayak di 20 Controversy itu ada beberapa karakter yang masuk ke Marvel. Terus dari Spider-Man juga masuk ke Marvel itu kan karena dibeli. Padahal kan itu bukan perusahaan dari Marvel yang aslinya, karakternya. Sudah agak nyangkut tapi masih kurang. Kayak kan misal ini masing-masing karakter udah dikasih lisensi ya. Kan ini apa yang tadi ini Namor, Spider-Man, terus ini kan masuk ke Marvel. Nah, Marvel itu harus memiliki izin untuk menggunakan karakter itu nggak sih Pak? Karena kan masing-masing karakter sudah diberikan lisensi. Iya, oke, betul. Tapi penjelasannya agak kurang lengkap. Ya Allah. Gini ya, kalau mau jelasin, ini kan Stanley ada di luar nih. Stanley ini siapa sih? Yang bikin ceritanya, Pak. Nah, Stanley itu Nggak kan tahu Valen Pak. Nah. Makanya Valen gak nyebut. Stanley itu kan penulis, penerbit dan lainnya yang mempunyai semua lisensi ini tadinya gitu kan. Nah, semua lisensi ini nih, semua karakter ini dimiliki oleh Stanley. Akhirnya pada tahun berapa gitu kan, yang pertama kali muncul kan kalau nggak salah si Spider-Man ya. Nah, si Sony Picture ini membeli satu lisensi Spider-Man nih gitu. Akhirnya dimilikilah Sony Picture. Si Universal beli ke Stanley sih Namor doang. Nah, tapi kalau si Marvel Studio beli lisensi ke Stanley itu hampir banyak pahlawan nih dibeli. Nah, di 20th Century Fox yang dibeli 20 itu karakter-karakter dari si X-Men gitu. Makanya terjadi pertempuran waktu itu ya. Maksudnya akhirnya bekerja sama juga. Si Spider-Man masuk ke Marvel Studio dengan cara apa? Membeli lisensinya kemana? Stanley apa ke Sony Picture? Sony Picture Pak. Nah, Sony Picture ya, karena sudah dimiliki Sony Picture lisensinya. Nah, makanya kan Spider-Man ini pas masuk ke Marvel Studio ini sempat alot karena tarik-tarikan nih. Sony Picture nggak mau lah, inilah gitulah. Akhirnya masuk juga dia. Begitupun yang lainnya. Akhirnya kan si X-Men yang film barunya Avenger ini kan si Wolverine masuk juga nih ke dalam Deadpool sama si Marvel Studio ini. Deadpool udah lama masuk ya ke Marvel Studio. Nah, itu entitas lain yang tadinya nih, maksudnya di materi ini yang tadinya kita tidak mengenal karakter-karakter yang lain, dengan adanya penggabungan akhirnya kita mengenal gitu. Itu manfaatnya ya. Jadi karakter ini adalah jenis asosiasi merek sekunder, dapat dilihat sebagai subkategori atau merek bersama. Tetapi alih-alih mengaitkan dua nama merek secara langsung, satu merek melisensikan penggunaan karakter ke merek lain. Nah, pemberi lisensi karakter yang paling jelas dan produktif itu Disney. Jadi kalau misalnya teman-teman mau bikin baju Disney, itu kalau bikin aja gitu atau enggak pengen bikin baju Captain America, ya tidak bisa langsung gitu aja, harus beli lisensinya gitu. Kalau misalkan memang harus diperkarakan, bisa saja diperkarakan gitu. Nah, begitupun juga si Disney ini ya, dia juga punya banyak karakter. Nah, biasanya ya kalau main-mainan buat anak kecil, yang punya lisensinya untuk membuat mainan adalah si Lego ini gitu. Ya, jadi kalau lisensi itu ya contohnya seperti inilah, pembelian lisensi. Nah, lanjut ya. Entitas lain adalah celebrity endorsement atau spokesperson. Nah, bagaimana suatu produk mencapai pelanggan, menambahkan aspek-aspek tertentu pada bagaimana mereka dipersepsikan. Nah, ini adalah si Michael Jordan. Ya, jadi
Waktu itu Nike bekerja sama Michael Jordan. Nah, menggunakan orang terkenal dan orang yang terpercaya untuk mempromosikan produk merupakan langkah fenomena yang luar biasa. Ya, sekarang aja banyak contohnya gitu ya. Brand itu mengendorse atau enggak dijadiin BA gitu ya, brand ambassador, akhirnya penjualannya meningkat. Begitupun juga sama nih ya. Si Michael Jordan sekarang sudah tidak main basket, tetapi sepatunya masih diminati dengan sangat tinggi sampai sekarang kan ya. Nike Air Jordan tuh tidak pernah mati gitu. Sampai sekarang pun masih laku gara-gara keputusan pemasaran yang sangat cerdas ini gitu. Jadi dia lagi terkenalnya Nike masuk gitu. Nah, merek yang dipakai oleh suatu bintang terkenal karena banyak masyarakat yang lebih mengenal bintang tersebut sehingga perhatian mereka akan tertuju pada bintang iklan tersebut. Ya jangan Michael Jordan ya, istri saya aja jilbabnya minta disepil gitu kan. Kalau pakai sapu minta disepil sapunya, pulpennya, bukunya, semacam. Iya, kayak gitu ya. Nah, ini adalah kekuatan entitas si spokesperson ya, endorsement. Jadi kalau misalnya kalian punya brand, bisa kerjasama sama entity spokesperson ini untuk menaikkan brand equity. Lanjut yaitu kita mengikuti sebuah event ya. Jadi kerjasamanya sama event. Axis itu dulu dikenal sebagai kartu buat orang-orang susah ya. Bener gak? Ya. Yap, betul ya. Jadi Axis kan murah nih. Nah, sementara Java Jazz ini musik-musik kalangan atas ya. Nah, si Axis ini pengen masuk ke Java Jazz buat ibaratnya nyari pelanggan baru lah, biar nggak selalu dinilai untuk pelanggan bawah. Nah, akhirnya dia bikin event Java Jazz Festival nih ya, yang disponsori oleh Axis. Nah, jadi sponsorship adalah usaha untuk mendukung sebuah acara, kegiatan orang atau organisasi secara finansial atau melalui penyediaan produk atau jasa. Nah, pihak yang mengajukan sponsorship wajib menyerahkan untuk memberikan pendanaan. Kalau kalian di BEM kan juga gitu ya, minta sponsor gitu. Nah, tapi simbiosisnya apa nih? Saya dapat apa gitu kan? Nah, dalam proposal harus memuat hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan yang akan digelar, mulai dari segi definisi kegiatan hingga anggaran. Hal yang ada dalam proposal harus dibuat secara realistis dan menarik agar mampu menarik pihak untuk memberikan sponsor. Pertanyaan saya ke Valen, kemarin kenapa Emina yang masuk bukan Wardah? Padahal dia satu perusahaan. Bapak saya kan nggak ikut ke panitiaan SE. Emang beda, bukannya BEM juga ikut? BEM itu ada 2 event yang berbarengan sebenarnya Pak. Ada Putra Putri Kampus sama SE. SE ini event terbesarnya. Jadi, nah saya 2 tahun berturut-turut itu megang di Putra Putri Kampus. Terus di sini yang jadi panitia siapa? Ya Pak, lupa saya. Ya, walaupun misalkan nggak ada panitia deh. Pertanyaan saya kenapa? Atun Pak, Atun. Oh, Atun. Atun, kenapa Emina yang masuk bukan Wardah? Diam-diam aja dia. Kurang tahu saya Pak. Lah. Kalau dari materi yang dipelajari kenapa coba? Oh, karena ini kan Pak, itu kan mengajukan proposal kan Pak. Nah, Betul. BEM itu sudah banyak mengajukan proposal. Mungkin yang mendapatkan ACC proposalnya itu dari Emina. Tapi emang 2 tahun berturut-turut Emina terus Pak. Kenapa bukan Wardah? Kenapa bukan Wardah? Kan dia satu perusahaan. Mungkin pengiriman proposalnya itu terlalu mepet, jadi dari Wardahnya belum dapat respon gitu mungkin. Karena ada beberapa
perusahaan juga kayak gitu Pak, karena Coba. terlalu mepet. Gitu. Ingat 3 faktor penting di pertama tuh apa? Apa? Lupa, Tadi kan Pak. ada 3 faktor penting, ya kan? Harus relevan kan? Yang relevan kalau misalkan brand Wardah masuk ke Staben, nggak relevan dong. Oh iya, ini budget karena Eminem. Nah, dari targetnya aja udah berbeda ya kan? Ya itu target Nah, itu. jadi yang masuk ya lebih baik Emina dibandingkan si Wardahnya gitu. Karena dari 3 faktor penting itu yang masuk ya si Emina gitu kan. Harga Emina kan di bawah Wardah juga ya. Iya, lebih ini. Terus kan targetnya juga Gen Z kalau nggak salah Emina mah ya. Ya. Nah, jadi begitu. Mappingnya kayak begitu nanti kalau misalnya jadi bos. Ini relevan gak nih dia ngasih proposal seperti ini sama brand gua gitu. Kalau nggak relevan ya tinggalin gitu. Nah, yang ketiga ya, yang ke-8 ini ya, yang terakhir nih. Kita pakai third party endorsement atau pihak ketiga. Nah, third party endorsement ini adalah menggunakan sumber dari pihak ketiga sebagai pemasar produk mereka. Hal ini disebabkan pihak ketiga ini lebih dekat dengan target market. Sehingga konsumen secara tidak langsung akan menggunakan produk yang direkomendasikan oleh pihak ketiga. Nah, nantinya pihak ketiga ini akan mendapatkan komisi dari produsen tersebut. Nah, di sini ada foto nih. Ini siapa? Kenapa Pak? Itu kakaknya Ricis. Kakaknya Ria Ricis, siapa namanya? Emang iya? Oh, yang dokter itu ya? Indi. Bukan. Cindy apa gitu Pak namanya? Dokter Cindy. Oh iya itu. Nah iya dokter Cindy. Nah, dokter Cindy ini kan dia seorang dokter ya. Nah, waktu teman saya bikin kosmetik ya, namanya Harvey, 3 orang. Dia bikin kosmetik namanya Reglow. Kalian tahu Reglow lah ya? Reglow. Nah, dia milih milih brand ambassador. Tadinya yang dijadikan brand ambassador itu ya si dokter Cindy nih gitu ya. Nah, akhirnya kan penjualannya melesat. Tetapi akhirnya juga dokter Cindy ini suka sama produknya. Akhirnya dia masuk ke dalam manajemen. Jadi pemilik juga. Nah, maksud saya third party di sini karena si dokter Cindy ini dekat dengan target marketnya dan dia juga seorang dokter, kita sebagai yang punya brand bisa nih memakai dia kalau memang produk kita relevan sama dia gitu. Nah, akhirnya Reglow kan sampai sekarang masih berjaya gitu ya. Waktu pas dicek sama Doktif aja kandungannya itu memang benar seperti itu. Nah, ada cara lain juga yaitu kita pakai distributor kita juga gitu. Misalkan di sini ya, toko kamera di Surabaya menganjurkan kepada konsumen untuk membeli merek kamera tertentu seperti Sony. Padahal kenyataannya toko kamera tersebut diajak bekerja sama. Nah, artinya kalau misalkan Mita nyari kamera yang bagus datang ke toko. Mita udah milih-milih tuh, ada Sony, ada Nikon gitu ya, macem-macem. Tetapi pas nyampe situ, Mita nanya, "Mas, kamera yang paling bagus apa ya?" Wah, itu kan yang punya tokonya udah langsung duit gitu kan. Karena dijanjikan, misalkan, "Oh, ambil Sony aja. Itu udah bagus banget sih Mas, Sony udah paling keren deh hasilnya," gitu. Nah, padahal dia itu sama Sony ada kerjasama. Kalau bisa menjual itu dapat misalkan 30% gitu. Ngerti gak? Ngerti ya? Jadi si brand memanfaatkan pihak ketiga untuk brand equity-nya gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Paham semua? Paham ya? Udah mulai senyum-senyum. Kalau udah mulai akhir-akhir tuh memang udah senyum-senyum. Kalau di tengah-tengah masih melempem semua mukanya ya. Nah, ini kan akhirnya siapa nih? Si Maggie dan si Ferdi nggak ada ya. Sudah terlihat absen gitu kan. Oh, gue di absen nih, udahlah gitu ya. Nah, sekarang resiko dan tantangan dari
entitas itu sendiri. Ternyata belum ya. Kirain udah ada slide thanks gitu kan. Harapan kalian kan gitu ya. Wah, thanks gitu. Ternyata belum. Resiko dan tantangan dari entitas. Nah, kalau kita misalkan kerja sama entitas lain, yaitu resikonya pertama adalah backlash konsumen. Artinya gimana nih backlash konsumen? Jadi backlash dari konsumen merujuk pada reaksi negatif yang muncul sebagai respon terhadap tindakan atau keputusan yang diambil oleh merek, terutama ketika berkolaborasi dengan entitas lain. Artinya kalau misalkan kita berkolaborasi sama endorsement lah kita ambil lah ya kerjasamanya. Kita produk kesehatan, tetapi ngendorse-nya adalah orang-orang yang suka makan mukbang gitu. Kira-kira cocok gak? Gak cocok ya. Nah ini yang dinamakan backlash konsumen. Lah gimana sih? Lu kan produk kesehatan, kok bisa ngendorse-nya orang yang tidak relevan gitu. Nah ini bisa jadi backlash konsumen. Nah yang kedua tantangannya adalah ketidakcocokan merek. Nah ini terjadi ketika merek berkolaborasi dengan entitas yang tidak relevan atau tidak cocok, yang dapat membingungkan konsumen dan merusak citra mereknya. Jadi hampir-hampir mirip lah. Backlash konsumen sama ketidakcocokan merek itu saling terkait. Terus gimana caranya ngukur keberhasilan program kita kerjasama sama entitasnya? Nah jadi pengukurannya pertama dengan survei konsumen, ditanyain konsumen kita ya. Yang kedua dilihatnya keberhasilannya adalah lewat analisis media sosial. Lihat view-nya, tayangannya, sukanya, komentarnya gitu ya. Yang ketiga sudah pasti dari penjualan dan pertumbuhan pasarnya gitu. Nah ini udah terakhir nih ya. Apa sih Mita senyum-senyum aja Mita nih. Nah jadi the building or strengthening of a brand image doesn't have to be done in isolation. By leveraging secondary brand association, this process can be streamlined to some extent as well as build positive relationship with other entity. Artinya membangun atau memperkuat citra merek tidak harus dilakukan secara terpisah. Nah, dengan memanfaatkan asosiasi merek sekunder yang ada 8 tadi, proses ini dapat disederhanakan sampai batas tertentu serta membangun hubungan positif dengan entitas lain. Begitu. Thanks. Ada pertanyaan? Pak, saya mau nanya Pak. Pak. Berarti yang tadi pihak ketiga itu Pak, contohnya kayak Mikel ya Pak, dagang HP. Gimana tuh contohnya bisa mencontohkan si Michael? Misalkan kan saya datang ke tokonya ya Pak. Iya. Nah biasanya tuh si Mikel bilang dia nanya ke konsumen budgetnya ada berapa. Nah terus kan saya sebut budget saya ada misalkan 5 juta. Nah terus tadi seperti Bapak bilang kalau misalkan kamera kan mungkin toko tersebut ada kerjasama dengan Sony. Ya. Nah kalau si Mika biasanya nawarin Samsung Pak, berarti dia ada kerjasama sama Samsung ya Pak? Betul. Coba ditanyain. Kel dapat bonus berapa Kel? Duh. Dapat bonus berapa? Udah pasti lu ada ini kan persen-persenan dari Samsung kan. Gak dijawab dah. Gimana nya? Dia nggak mau ini, dia nggak mau apa, nggak mau keuntungannya nggak mau dibagi berarti, Andre. Iya Pak, main aman dia Pak. Iya. Oke dong. Tapi begitulah ya konsepnya, bener gak Michael? Benar Pak. Oh bener. Nah iya berarti pihak ketiga dia itu. Ada lagi pertanyaan? Nggak ada? Aman? Kalau aman kita sudahi ya. Selamat berlibur. Yang pulang kampung silakan pulang kampung. Minal aizin wal faizin, maaf lahir batin ya.
Selamat siang. Namo Buddhaya. Namo Buddhaya. Terima kasih, Pak. Oke, bye. Namo Buddhaya. Link keluar, Pak. Hah? Link keluar. Oke, Alif ya. Dah.